Political will pemerintah untuk meningkatkan peran angkutan laut agar dapat bersaing di pelayaran internasional melalui pengembangan azas kabotaj menjadi beyond kabotaj, yaitu kegiatan angkutan ekspor dan impor yang diprioritaskan menggunakan kapal berbendera Indonesia patut diacungi jempol. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadap kapal asing, sehingga kita tidak harus menunggu kapal asing atau menunggu ketersediaan ruang muat di atas kapal untuk datang mengangkut ekspor. Solusi jangka panjang pun sedang dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan melalui proyek perubahan pengembangan Indonesian Shipping Enterprises Alliance Indonesian Sea untuk perdagangan internasional yang berdaya saing tinggi. Yang saya susun ini diharapkan dapat menjadi satu solusi untuk mengatasi tantangan ekspor produk Indonesia secara global. Saya, Yudhono Setiaji Parijo, beserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 20 tahun 2021. Berikut perjalanan proyek perubahan yang saya susun. Current account defisit kita tercatat 17,3 miliar US dollar, sebuah angka yang besar. Neraca perdagangan kita harus terus kita perbaiki. Dengan cara apa? Ya, ekspor harus lebih besar dari impor. Sekarang ini impor masih lebih besar daripada ekspor. Oleh sebab itu ya defisit terus. Kita melihat bahwa ada usaha besar, ada UMKM yang mestinya mendorong ekspor, ini terhambat. Jadi wajib bagi kita untuk mendukung ini. Mengingat dampaknya signifikan, dibutuhkan berbagai langkah konkret untuk memastikan pelayanan transportasi logistik dapat berjalan, dan Kementerian Perhubungan tengah memformulasikan solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik melalui pemberdayaan pelayaran nasional dengan program Indonesian Shipping Enterprise Alliance. Ini adalah sebuah aliansi perusahaan pelayaran nasional yang bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo pasar luar negeri atau ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh dermaga asing. Acara ini sendiri kita laksanakan untuk mengatasi hambatan logistik semenjak COVID-19, khususnya di sektor laut. Hambatan ini disebabkan oleh terjadinya kelangkaan kontainer dan melambungnya harga ocean freight dan tidak tersedianya ruang muat di atas kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus grup diskusi dengan tema Indonesia Shipping Enterprise Alliance Indonesia Sea untuk mendukung ekspor nasional secara resmi saya nyatakan buka. Bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama-sama, bersama kita hebat, bersatu kita kuat. Jadi ini yang menjadi bekal. Mudah-mudahan pemerintah lembaga terkait bersama-sama, para pengusaha pelayaran juga bersama-sama untuk mengupayakan agar permasalahan yang dialami oleh para pengusaha UMKM maupun eksportir kita dapat teratasi, yang selanjutnya juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita yang semakin baik. Mari kita evaluasi kembali sejak Inpres 5 tahun 2005 kemudian dikukuhkan ke salah satu bab yang ada di Undang-Undang Pelayaran. Berarti secara political will, secara regulatif, pemerintah sudah sangat berpihak kepada bagaimana pemberdayakan industri pelayaran nasional. Kita akan respons apapun untuk kepentingan masyarakat, regulasi yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, kita harus ada di sana. Kita mencoba mengusulkan kepada industri agar perusahaan-perusahaan dengan bendera Indonesia ini bareng. Ayo dong keluar. Mosok kita punya perusahaan pelayaran yang bagus-bagus dengan armada yang cukup. Nggak ada yang berani keluar. Ya itu tadi makanya kan tadi Mbak Sari menyampaikan tema kita kibarkan kembali bendera merah putih. Merah putih ya, di kan perairan gitu kan? dunia. Iya. Lewat Indonesian Sea ini.
saya pernah berlayar, dan waktu saya berlayar di luar negeri sana, saya itu paling bangga, seneng ketika ngelihat ada kapal gede dengan bendera Jakarta, ya kan, port of registry-nya Jakarta gitu ya. Rasanya bangga banget, Mbak. Saya Arif Toha, selaku pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sangat mendukung proyek perubahan tentang pengembangan Indonesian Shipping Enterprises Alliance atau Indonesian Sea untuk perdagangan internasional Indonesia yang berdaya saing tinggi, yang disusun oleh Saudara Yudonur Setiaji Parijo sebagai suatu solusi untuk meningkatkan peran pelayaran nasional dalam rangka mendukung ekspor produk Indonesia di dunia internasional. Sukses untuk Pak Yudo. Saya, Ingki Angkasawan, Direktur Kenavigasian, memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan Indonesia Shipping Enterprise Alliance dan Shipping Enterprise Alliance Communication Media yang disusun oleh Saudara Yudonur Setiaji Parijo. Saya yakin proyek perubahan ini dapat menjadi solusi bagi peningkatan ekspor produk Indonesia ke luar negeri dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia internasional dan dapat mendorong perusahaan pelayaran nasional untuk dapat melayani rute internasional. Terima kasih. Maritim jaya di masa lalu, memimpin di masa kini. Bravo Perhubungan Laut. Bravo Mas Yudo. Sudah setahun terakhir ini, pemerintah mencoba untuk mengatasi kendala ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Kami juga melihat kondisi ini idealnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan pelayaran nasional untuk go internasional, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah. Proyek perubahan Indonesian Shipping Enterprises Alliance atau disingkat Indonesian Sea merupakan satu program yang sangat baik untuk kembali mengibarkan merah putih di perairan dunia. Selaras dengan pengembangan Indonesian Sea, juga dirancang suatu media komunikasi Shipping Enterprises Alliance Communication Media atau disingkat SICOM. Media bagi produsen dan para pengusaha pelayaran nasional untuk dapat bertukar data dan informasi terkait barang yang akan diekspor serta ketersediaan ruang muat di atas kapal. Saya, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, memberikan dukungan penuh bagi Indonesian Sea dan SICOM ini sebagai pride of the nation dan dapat meningkatkan posisi tawar kita di mata dunia internasional. Terima kasih, sukses.